Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Pratiwi dari SMK Negeri 1 Paitan kelas 10 Manajemen Perkantoran 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis peralatan kantor, perangkat keras, dan perangkat lunak komputer. Selamat menonton. Adapun pembahasan yang akan saya bahas adalah yang pertama, jenis-jenis peralatan kantor, yang kedua, perangkat keras kantor, dan yang ketiga, perangkat lunak kantor. Jenis-jenis peralatan kantor. Peralatan kantor yang digunakan pada suatu organisasi atau perusahaan terdiri atas berbagai jenis yang diklasifikasikan berdasarkan karakteristiknya. Berbagai jenis peralatan kantor tersebut dijelaskan sebagai berikut. Perabot kantor. Jenis-jenis perabot kantor. A. Meja kantor. Merupakan benda yang digunakan untuk menunjang pekerjaan. Meja kantor berfungsi untuk menyimpan berbagai peralatan kantor seperti komputer, alat tulis kantor, dan lain sebagainya. Kursi kantor merupakan semua jenis kursi yang digunakan atau dimanfaatkan di kantor. Fungsi kursi kerja kantor juga penting dalam mengurangi risiko cedera terkait pekerjaan, seperti nyeri punggung dan ketegangan leher. C. Lemari kantor merupakan tempat untuk menyimpan berbagai jenis dokumen kantor, peralatan kantor berukuran kecil, dan peralatan kantor lainnya. Lemari kantor memiliki banyak manfaat, termasuk membantu menjaga kebersihan dan keteraturan ruang kerja, mengorganisasi berkas dan dokumen dengan rapi, serta melindungi barang-barang penting dari debu dan kerusakan. Perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor merupakan alat-alat yang mendukung kinerja peralatan kantor lainnya. Perlengkapan kantor umumnya memiliki harga murah dan habis dipakai dalam waktu singkat atau berjangka pendek. 1. Alat tulis kantor merupakan semua benda atau alat yang digunakan dalam menunjang kegiatan menulis di kantor. Alat tulis kantor seperti pensil, pulpen, spidol, notes berguna untuk mencatat hal-hal penting dalam pekerjaan agar tidak terlewat. 2. Peralatan pengelolaan dokumen merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi atau perusahaan yang membutuhkan penyimpanan data-data autentik milik perusahaan atau organisasi. Fungsi umum sebagai berikut. Sebagai sarana penyimpanan berkas yang aman, sebagai sarana pelindung berkas dari bahaya kerusakan. Mesin kantor. Mesin kantor merupakan sekumpulan alat yang bekerja secara mekanik, elektrik, dan magnetik untuk mencatat, menghimpun, serta mengolah suatu data, bahan atau keterangan dalam sebuah pekerjaan. 1. Telepon kantor merupakan salah satu peralatan kantor yang sangat penting. Fungsinya sebagai alat komunikasi yang dipergunakan untuk menyampaikan warta atau keterangan dalam lingkungan organisasi sendiri atau dari satu bagian ke bagian lain yang terletak di dalam satu instansi. 2. Komputer merupakan peralatan kantor yang fungsinya sangat vital. Fungsi utama penggunaan komputer meliputi pengolahan data dan informasi. Komputer digunakan untuk memproses, menyimpan, mengelola, dan menganalisis data dan informasi secara efisien. 3. Laptop adalah komputer pribadi yang dapat dipindahkan dan dibawa dengan mudah sehingga dapat digunakan di banyak tempat. Laptop dapat digunakan untuk mengolah data, mencetak dokumen penting, dan berbagai kegunaan lain yang mempermudah pekerjaan. 4. Printer adalah salah satu perangkat yang akan mencetak bentuk hard copy dengan menggunakan tinta. Fungsi utama sejak dirilisnya printer adalah untuk mencetak dokumen. Mesin ini mampu mencetak tulisan untuk tugas sekolah atau keperluan kantor. 5. Mesin fotokopi atau mesin salin sinar merupakan sebuah alat teknologi yang berfungsi untuk membuat salinan ke atas kertas dari dokumen, buku, maupun sumber lain. 6. Mesin penghancur kertas atau yang biasa disebut paper shredder adalah salah satu alat kantor yang berfungsi untuk menghancurkan dan memusnahkan dokumen penting yang telah tercetak dalam bentuk hard copy. Perangkat lunak. Perangkat lunak adalah istilah khusus untuk data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud. Aplikasi perangkat lunak sangat beragam yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Aplikasi pengolah kata atau word processing adalah perangkat atau program perangkat lunak yang mampu membuat, menyimpan, dan mencetak dokumen teks. Ini memungkinkan pengguna menulis dan memodifikasi teks, menampilkannya di layar, menyimpannya secara elektronik, dan mencetaknya. Contohnya aplikasinya adalah Microsoft Word. 2. Aplikasi lembar kerja atau tabel adalah sebuah program komputer yang digunakan untuk mengelola, menganalisis, dan mengatur data dalam bentuk tabel. Contoh aplikasinya adalah spreadsheet.
3. Aplikasi presentasi adalah sebuah paket aplikasi yang digunakan untuk menyajikan suatu informasi dengan tampilan slide. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Office PowerPoint. 4. Aplikasi pengolah basis data atau database. Contoh aplikasi basis data yang umumnya digunakan di perkantoran adalah Microsoft Office Access. Dengan aplikasi tersebut, pegawai kantor dapat membuat sebuah database seperti data karyawan, data siswa, dan data secara terintegrasi. 5. Aplikasi pengolah gambar sederhana atau Picture Manager. Aplikasi ini berfungsi dalam mengolah gambar secara sederhana. Sementara itu, aplikasi yang dapat digunakan sebagai aplikasi pengolah gambar yaitu Microsoft Office Picture Manager. 6. Aplikasi pengolah surat elektronik, jadwal rapat, dan program kerja atau email, schedule, meeting, and text manager. Pekerjaan tersebut dapat dilakukan secara otomatis menggunakan aplikasi Microsoft Office Outlook atau dapat menggunakan Evolution Mail dan Kalender untuk aplikasi gratis. 7. Aplikasi internet merupakan protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari sisi pengguna yang umumnya digunakan dijelaskan sebagai berikut. A. Browser digunakan untuk membuka dan melihat sebuah halaman website. Contoh dari browser yang sering digunakan oleh perkantoran adalah Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, and Safari. B. Email merupakan aplikasi surat menyurat elektronik. Contoh aplikasi email yang umumnya digunakan di perkantoran adalah Yahoo Mail, Gmail, Outlook, Express, dan Evolution Email. C. Messenger merupakan aplikasi yang digunakan untuk berkomunikasi atau chatting antara satu orang atau lebih atau konferensi. Contoh aplikasi Messenger yang sering digunakan di perkantoran yaitu WhatsApp, Telegram, and Line. Sampai di sini penjelasan saya mengenai 3 hal tersebut. Jika ada perkataan saya yang salah, mohon dimaafkan. Thank you for watching.